Halo kawan pajak semua, jumpa lagi dengan saya Koko dalam podcast Mbak Imbai pada hari ini. Podcast Mbak Imbai kita pada hari ini mengusung tema Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Saya telah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, tentunya adalah pakar tentang Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk wilayah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Langsung saja kita sapa beliau. Ibu, apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah selamat baik. pagi. Selamat pagi. Mohon Ibu bisa memperkenalkan diri kepada kawan pajak semua. Baik, selamat pagi kawan pajak. Nama saya Sri Andahyani, saya Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Oke Ibu, dengan baik kawan pajak semua, beliau adalah Ibu Sri Andahyani yang saat ini menjabat sebagai Kaba Umum untuk Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Kita mulai saja ya Ibu Baik ya. baik, Baik, nggih. jadi izin bertanya Ibu, untuk zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saat ini di mana-mana utamanya di tempat layanan publik kita sering melihat tulisan-tulisan terpampang besar zona integritas. Tidak luput juga itu kita dapatkan utamanya di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Mohon bantuannya Ibu untuk menjelaskan sedikit apa sih zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani itu? Baik, terima kasih Mas. Jadi, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menpan RB pada tahun 2020. Kalau kita bicara zona integritas itu adalah instansi pemerintah yang pimpinannya dan seluruh pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan instansi yang bebas dari korupsi, dari nepotisme, dan dari kolusi. Dan mereka bertekad untuk melakukan perubahan reformasi birokrasi untuk mewujudkan suatu SDM yang berintegritas, profesional, dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oke, baik sekali Ibu. Berarti zona integritas ini adalah hal yang dibangun terus-menerus, dimulai dari wilayah bebas Betul, korupsi sampai nggih, akhirnya menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti betul, itu ya Ibu. nggih. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi instansi pemerintah itu untuk membangun zona integritas tersebut Ibu? Baik, jadi pemerintah Indonesia mempunyai peta reformasi birokrasi. Itu diawalin dengan Perpres nomor 81 tahun 2010, jadi diawali tahun 2010 untuk menciptakan suatu pemerintah yang bersih dari KKN, kemudian menciptakan suatu pemerintahan yang dia apa ya namanya eh, melakukan perubahan-perubahan untuk menuju tahap akhirnya di tahun 2024 menjadi pemerintahan yang berkelas dunia. Jadi pemerintahan yang bebas dari korupsi, mengutamakan pelayanan publik begitu ya, pelayanan publik dengan mudah dan tentunya publik merasa apa namanya ada kepuasan di sana. Oke, berarti pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ini dampaknya sangat luar biasa sekali bagi kita semua ya Ibu ya. Berarti Betul, nanti mewujudkan service excellent yang dapat kita terima semua yang dirasakan oleh kawan pajak semua tentunya. betul. Nah, dalam pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ini, Nggih, tentunya Kanwil DJP Kalimantan Selatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. betul, Pasti ada tim, ada susunan organisasi yang bekerja untuk itu semua. Nah, betul. pertanyaannya, saat ini posisi Ibu berada di mana? Saya di area manajemen perubahan sebagai koordinatornya. Oh, Kalau kita bicara area perubahan di dalam pembangunan ZIWBBM, itu ada 6 area perubahan, yaitu yang pertama manajemen perubahan, yang kedua penata tata laksana, kemudian yang ketiga akuntabilitas kinerja, yang keempat adalah sistem pengawasan, kemudian yang kelima adalah MSDM, pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. oke. Berarti zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ini adalah tujuannya adalah melakukan perubahan. Nah, Ibu sendiri berada pada posisi yang cukup penting atau vital menurut saya karena Ibu berada pada posisi
Ketua Subtim Manajemen Perubahan. Nah, Ibu bisa diberitahu nggak kepada kawan pajak semua, apa prioritas utama dari Subtim Manajemen Perubahan ini? Iya, target prioritasnya untuk manajemen perubahan adalah bagaimana kita mengubah pola pikir pegawai, gitu ya. Kemudian bagaimana membangun budaya kerja, kemudian membangun dan merubah cara kerja yang lebih efektif dan efisien, Mas. Oke, tadi membangun pola pikir, Nggih, membangun cara kerja, iya, membangun budaya budaya. kerja. Ini Betul. kombinasi yang luar biasa ini, Bu. Nggih. Bisa nggak kita diinformasikan juga, Bu, budaya apa yang sudah dibangun, Bu, untuk Kalimantan Selatan dan Tengah ini demi mendorong terjadinya perubahan? Baik, sebenarnya di Kementerian Keuangan dan di Direktorat Jenderal Pajak itu ada beberapa budaya yang sudah dibangun. Salah satunya adalah pembangunan budaya 5R gitu ya. Nah, kita tahu bahwa budaya 5R ini bagaimana untuk bisa diimplementasikan di teman-teman yang ada di Banjarmasin. Tentunya bagaimana kita mengambil kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal Baik, kita Bu. ambil, kemudian kita membentuk budaya baru yang disesuaikan dengan kebutuhan kanwil kita gitu ya. Nah, budaya itu dibangun dengan nama budaya berataan. Nah, budaya berataan itu kalau bahasa Banjarnya adalah berarti eh, Bersama-sama. bersama-sama, nggih, bersama-sama. Saya kurang apal Mas gitu ya. Siap. Nah, berataan itu sebetulnya adalah apa ya namanya? Singkatan gitu ya. Pertama be itu diambil dari bersih, rajin dan rapi. Jadi maksudnya bagaimana teman-teman pegawai seluruh pegawai itu menerapkan kebersihan, terutama kebersihan di meja kerjanya dulu gitu ya. Kemudian kebersihan ruangannya, kebersihan kantornya. Nah, itu kita kelola dengan baik. Kemudian juga bagaimana kita pegawai untuk berdisiplin. Berdisiplin karena kita itu absensinya lewat apa namanya? Aplikasi gitu. Di samping itu kita wajib menyampaikan bagaimana kesehatan kita di aplikasi yang sudah dibangun Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu kita harus disiplin untuk absensi, kemudian bagaimana kita menggunakan pakaian kerja. Nah, pakaian kerja pun di DJP ini diatur dengan baik begitu ya. Kemudian yang kedua, RA gitu ya. RA itu dari huruf yang diambil dari kantor yang ramah lingkungan, eco office gitu ya. Di kantor kita itu sudah menerapkan bagaimana kita mengurangi plastik, kemudian bagaimana kita mengatur tempat sampah itu ada dua, mana tempat sampah yang organik, bagaimana itu tempat yang sampah yang plastik. Kemudian yang ketiga setara. Setara itu jadi tadi kan berataan, tanya itu diambil dari setara, yaitu adanya kesetaraan pegawai wanita, kemudian bagaimana pegawai pria begitu ya. Nah, kita ambilnya dari bagaimana pengelompokan parkir. Ada parkir untuk khusus karyawati, baik itu motor maupun mobil. Kemudian ada parkir khusus untuk laki-laki, karyawan laki-laki juga untuk wajib pajak juga yang khusus untuk laki-laki begitu. Kemudian ada juga fasilitas untuk bagaimana untuk kelompok rentan. Jadi di depan itu ada guidance blocks untuk mereka yang membutuhkan pertolongan untuk masuk ke kantor kita. Kemudian yang keempat itu A itu diambil dari pemulihan ekonomi. Nah, kantor kita tentunya pimpinan kita dan semua pegawai berkomitmen bagaimana kita membantu pemulihan ekonomi. Ekonomi tentunya peran yang kita ambil adalah bagaimana kita meningkatkan dan berperan serta untuk meningkatkan UMKM yang ada di Banjarmasin. Nah, ini kita mempunyai yang dikelola oleh bidang P2 Humas dan PEP terkait dengan UMKM binaan kita. Nah, setiap bulan itu kita mengadakan Friday Market gitu ya. Friday Market dibangun untuk meningkatkan, ikut berperan serta meningkatkan
ekonomi. Kemudian kita menerapkan keselamatan kerja, N terakhir itu ya. Nah, di N terakhir itu bagaimana kita menyiapkan keselamatan kerja untuk pegawai. Kita ada Akpar, kemudian ada hidran, kemudian ada peta lokasi di mana kita berada, kemudian ada jalur evakuasi, begitu nggih. Kemudian kita juga membuat dapur Queen itu dapurnya tidak menggunakan gas lagi, tetapi menggunakan listrik untuk mengurangi kebakaran. Itu Mas yang bisa diceritakan secara singkat yang sudah kami bangun. Baik Ibu. Ini kalau saya dengar dari penjelasan Ibu ini sangat luar biasa sekali Ibu. Berataan program budaya. Jadi dan berataan ini juga diambil dari bahasa kita, bahasa Banjar yang artinya semuanya. Dan ternyata saya pikir semuanya ini hanya berlaku untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk Kalimantan Selatan dan Tengah. Tapi ternyata tadi dari penjelasan Ibu, ternyata membawa skop untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah pada umumnya ya. Jadi diajak untuk pemulihan ekonomi, ini kan berarti kan memperhatikan juga warga-warga Kalimantan Selatan dan Tengah atau khususnya yang berada di sekitar Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah Ibu, ini kan programnya udah bagus nih, program budaya tadi ya, ada budaya berataan. Tadi kalau kita kembali ada cara pikir, ada pola pikir, ada cara kerja dan ada program budaya. Nah, setelah adanya program budaya ini Ibu, bagaimana cara kerja teman-teman di Kanwil DJP Direktorat Jenderal Pajak? Apakah ada perubahan ataukah masih sama dari sebelum proses pembangunan ZI WBBM ini? Baik. Jadi kita ini sekarang ini di samping kita membangun program budaya, bagaimana kita mengajarkan begitu nggih, teman-teman itu untuk berdisiplin gitu ya, kemudian mematuhi aturan begitu ya, kemudian kita mengajak mereka gitu ya, untuk bagaimana kita itu bekerja secara bersinergi, berkolaborasi, dan bagaimana kita bekerja seefisien dan seefektif mungkin begitu ya. Nah, kita cara kerja kita ini sekarang mulai sebenarnya sudah dari lama sudah ada, tetapi lebih meningkat begitu nggih. Bagaimana kita bersinergi dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita di Kalimantan Selatan ini ada beberapa eselon 1 lainnya. Kita bersinergi dengan bekerja sama dengan adanya joint program begitu ya, joint analisis itu adalah dengan cara untuk meningkatkan kinerja. Nah, kita bekerja sama dengan Kanwil Bea Cukai, gitu nggih. Bagaimana kita melakukan kerjasama untuk penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, begitu nggih. Kemudian bagaimana kita juga mendukung Kanwil Perbendaharaan untuk dalam kegiatan ALKO setiap bulannya. Begitu nggih. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana kita mengadakan diskusi secara bersama untuk meningkatkan penggalian potensi untuk meningkatkan pajak daerah. Gitu nggih. Jadi agar kita itu peran Kanwil ini ada baik itu di antara Kementerian Keuangan juga di Pemda begitu nggih, untuk kita bersama-sama membangun sinergi untuk meningkatkan kinerja begitu nggih. Jadi cara kerja kita berubah dengan cara bersinergi dan berkolaborasi begitu Mas. Oke, ini luar biasa sekali Bu. Ini nampak kinerja kita dari tahun ke tahun itu meningkat terus gitu ya Mas. Dan kita di tahun 2022 ini belum akhir tahun kita sudah mencapai penerimaan 100% gitu ya Mas. Alhamdulillah, luar biasa gitu sekali Ibu. Jadi bagian dari pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ini ternyata bukan hanya untuk diri sendiri Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Ternyata juga ada implikasinya untuk unit instansi lainnya, baik itu instansi vertikal di internal Kementerian Keuangan maupun instansi pemerintah daerah. Wah, ini informasi yang sangat luar biasa sekali Ibu. Mungkin bisa saya tambah satu pertanyaan lagi Ibu. Kira-kira
dampak yang dirasakan oleh wajib pajak atas perubahan-perubahan tadi itu apa Ibu? Selain tadi saya dengar tadi dikata Ibu Baik. ada sarana prasarana Iya, penunjang yang lebih iya, baik, baik. nggih. Mungkin bagaimana tentang pelayanannya Ibu? Apakah ada perbaikan dari waktu ke waktu setelah diadakannya zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani ini? Baik, jadi, seperti di awal kita sampaikan bahwa, tujuan kita adalah untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Baik Nah, Ibu. kita terus-menerus melakukan, perbaikan, Mas. Nah, salah satunya yang kita bangun adalah ada aplikasi Kantania. Baik. Nah, aplikasi Kantania ini adalah memudahkan wajib pajak untuk kalau bertanya itu tidak perlu datang ke kantor pajak, tetapi cukup dengan memegang HP-nya saja, dia bisa bertanya kepada kita dan kita memberikan jawaban dengan cepat gitu ya. Baik. Kemudian kalau katakanlah ada wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan Baik. atau permohonan lainnya, itu bisa di-tracing dari aplikasi Kantania. Nah, Baik. itu jadi intinya bahwa kita ini pembangunan ZIWBK maupun WBBM itu bukan tambahan pekerjaan baru, Baik. tetapi bagaimana kita secara sistematis gitu ya, ada perencanaan begitu ya, kemudian ada monitoringnya, ada evaluasinya begitu ya, itu menjadi satu bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Untuk Oke. meningkatkan bagaimana kinerja kita makin meningkat, pelayanan kita kepada stakeholder makin baik, begitu ya Mas? Oke, Oke. ternyata ini dampaknya sangat luar biasa Nggih, sekali, nggih, baik kepada instansi, ada pada stakeholder, nggih. termasuk kepada wajib pajak ya Ibu ya. Iya, betul, Berarti betul. ini kawan pajak semua harus mendukung kan Wil DJP Betul, Kalimantan betul, Selatan dan betul. Setengah ini untuk Nggih, meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. nggih. Mungkin di akhir acara podcast Mbak Imbai Iya, kita hari ini Bu, iya. bisa diberikan closing statement kepada kawan pajak semua Baik, gitu. Apa tentang pembangunan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan baik, melayani yang baik, dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. baik. Kawan pajak semua, terima kasih atas semua dukungan gitu ya, kepada Kanwil DJP Kalimantan Selatan dalam rangka memperoleh predikat ZIWBBM. Kami selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan di dalam pelayanan kepada stakeholder dan kami berkomitmen untuk menjaga integritas kami semua. Kemudian apabila ada hal yang tidak berkenan, monggo tersampaikan pengaduan di layanan kami. Tentunya ada layanan di Kantania, juga ada layanan untuk pengaduan, monggo agar kami memperbaikin gitu ya. Karena kita tidak akan mencapai kesempurnaan 100% Mas, Baik tetapi Ibu. bagaimana kita selalu menuju perbaikan tahap demi tahap untuk menjadikan suatu pemerintahan yang bersih, DJP yang bersih. Terima kasih Ibu Sri Andayani atas apa yang disampaikan Iya, pada hari ini. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, Insya Allah. utamanya bagi kawan pajak. Nggih. Kawan pajak semua untuk Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, mohon dukungannya agar meraih predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena ini tidak hanya membawa dampak kepada pegawai Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, tetapi juga membawa dampak kepada instansi sekitar, termasuk utamanya kepada kawan pajak selaku wajib pajak. Demikian podcast Mbak Imbai hari ini kita tutup. Saya Koko pamit undur diri. Terima kasih kawan pajak semua. Pajak kuat, Indonesia hebat.